kalau masalahnya satu, emosinya harus satu. Ketika masalahnya 10, emosinya harus 10. Itu normal dan sehat menurut psikologis. Maka dari itu, ketika ada yang toxic positivity ke kita, dan kamu tahu itu tuh masalah buat kamu, kamu marah aja nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, apa tuh? Pemuda resah. Pemuda resah. Namun tidak apa? Tidak meresahkan tentunya ya. Jelas lah. Kami setelah puasa ya, pasca puasa itu istirahat dulu konten ya. Kita fokus ibadah. Ibadah mungkin. jelas. Karena setelah Lebaran baru juga masuk lagi kerjanya kan. Kemarin kita libur, makanya nggak ada jam istirahat. Nah baru sekarang ada jam istirahat. Maka dari itu kita mulai lagi diskusi kita, brainstorming kita, berbagi pengalaman kita kepada kawan-kawan yang ada di rumah. Mungkin mudah-mudahan diskusi kita atau obrolan-obrolan kami berdua bermanfaat bagi rekan-rekan atau kawan-kawan yang ada di rumah. Mungkin seperti itu ya. Ya, nah, hari ini sekali. nih mau ngebahas apa nih di jam istirahat kita kali ini? Nah gini Tum ya, ada satu fenomena tuh sekarang itu. Kan ada tagline, Indonesia baik-baik saja dan Indonesia tidak baik-baik saja. Begitu ya. Jadi memang di media sosial gitu, di mau platformnya Instagram, X, kemudian Twitter gitu ya, TikTok gitu. Melihat kondisi yang hari ini ya secara kontekstual gitu. Itu beda dengan tekstual. Kontekstual yang dirasakan oleh rakyat-rakyat biasa begitu ya. Menengah, apalagi kemarin pasca Lebaran dan mau Lebaran itu yang mudik itu kan makin turun. Ada pengurangan orang-orang yang mudik, gitu. Dan nanti kan itu akan berimbas kepada istilahnya itu kalau dalam ekonomi adalah apa namanya istilahnya itu cash and flow-nya, sehingga peredaran uangnya itu akan berkurang ketika si pemudiknya itu nggak pulang ke kampungnya. Gitu ya. Itu secara kontekstual, tapi secara tekstual gitu di berita-berita bahwa apalagi dari berita-berita yang diinformasikan oleh negara gitu ya, negara Indonesia, bahwasanya kita masih kuat gitu ya, masih sehat dalam perekonomian dan sebagainya. Tapi perasaan kita gitu ya sebagai orang menengah ke bawah begitu, secara kontekstual ini berbeda. Makanya ada yang disebutkan ketika saya membaca komenan di bawah itu, katanya toxic positif. Nah saya mau tahu nih, kan saya ini orang sejarah ya, Bapak kan orang psikologi nih, antum orang psikologi. Apa sih gejala yang dinamakan toxic positif sehingga si netizen tersebut ketika mengomen berita-berita ya secara teks oleh pemerintah ternyata secara konteksnya seperti ini gitu. Bagaimana itu? Saya nggak tahu arah pembicaraannya mau kemana ini ya. Oke, saya akan membahas bukan berita yang atau yang berkembang itu lah ya. Saya ingin berbicara tentang toxic positivity itu apalah gitu ya. Mungkin itunya dulu lah ya. Saya penasaran nih. Iya. Secara konsep toxic positivity itu dipaksa kita untuk berpikiran positif, tapi tidak mempertimbangkan konsep manusia itu sendiri, bahwasanya di dalam diri manusia itu kan beberapa emosi yang ada kan di dalam diri manusia, dari mulai emosi baik, bahagia, senang, stres, depresi dan sebagainya. Namun secara konsepnya toxic positivity itu memaksa kita untuk berpikiran positif, mungkin seperti itu. Dan secara definisi juga toxic positivity itu memaksa kita untuk menolak hal-hal yang negatif tuh. Jadi hal-hal yang negatif itu kita tolak aja kan kayak gitu. Makanya kalau misalkan saya akan berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia lah ya. Nanti kita akan melenceng-lenceng lagi ke opini-opini yang tadi dilontarkan oleh ketum ya. Nah, pada dasarnya manusia itu dalam dirinya itu ada emosi-emosi negatifnya, ada emosi-emosi yang perlu dirilisnya, mungkin seperti itu. Kalau kita dipaksakan untuk berpikiran positif dan sebagainya, emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita itu tidak akan bisa dirilis, mungkin seperti itu. Itu dampaknya gimana, baik atau kalau secara mentalitas itu dampaknya kurang baik tuh. Kenapa kurang baik? Maaf ya, azan nggak apa-apa lah ya. Lanjut aja ya Tum ya.
secara mentalitas itu kurang baik tuh. Ah. Karena emosi itu gimana pun harus kita rilis. Kayak Oke. gitu. Emosi harus kita rilis. Kalau misalkan emosi itu kita tidak rilis, itu akan menjadi gangguan mentalitas di dalam dirinya itu sendiri. Bahaya berarti ya? Bahaya juga. Maka dari itu kalau ada informasi-informasi apapun itu, kalau pengen berpikir negatif ya nggak apa-apa berpikir negatif aja. Contohnya kayak gini tuh. Ya, ini. Contohnya kayak Aplikatif gini ya. Ketum ada yang mau ngajak main mungkin seperti Siap. itu jam 1 pagi atau Ya. subuh mungkin seperti itu. Jam 1 malam lah ya. Kalau kita tidak berpikiran negatif, mungkin saja kita bisa celaka nantinya dan sebagainya karena berpikiran negatif itu cara diri kita melindungi atau mekanisme defense diri kita untuk melindungi diri kita sendiri tuh. Oh. Nah, contohnya Siap, kayak siap, tadi siap. ya contohnya kalau mau main kita nggak punya uang, motor belum diservis, ketika ada yang ngajak main hayu aja, hayu gas. Nggak karena berpikir positif, nanti pasti ada uang, nanti bakal selamat dan sebagainya bla bla, tapi tidak mempertimbangkan keselamatan dianya, kesiapan dirinya dan sebagainya. Gimana kalau misalkan di perjalanan terjadi sesuatu malam-malam ada pembegalan dan sebagainya. Nah, di sanalah kita harus berpikir realistis, bukan berpikir positif itu tadi. Harus berpikir realistis. Keadaannya udah di manajemen ya. harus di manage dengan baik karena positivity itu memaksa kita untuk berpikiran positif aja, tapi tidak berpikiran realistis. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, mungkin seperti itu tuh. Bagus banget ya itu ya. Mungkin seperti itu. Saya nanya nih, boleh nih? Boleh. Nah, ketika ada suatu hal yang memang ya secara realistis jelek, kemudian disebarkan ya dengan berita positif, itu dampak negatifnya pasti ada ya tuh tadi. Nah, bagaimana cara merilis atau cara mengekspresikan sebenarnya itu negatif gitu. Jadi perasaan-perasaan negatif itu mengekspresikan itu dengan cara apa? Apakah langsung diomongkan kah atau bagaimana? Oke. Biar tidak terkena ini seperti penyakit ya. Toksik positifnya kan seperti namanya juga toksik ya. Toksik itu racun kan? Racun yang positif. Ada nggak racun yang positif? Bukan menyembuhkan tapi membuat mati ini mah gitu. Nah, bagaimana sih merilis itu semua? Kan pasti penasaran. Saya juga penasaran ya, teman-teman juga penasaran. Sebelum untuk merilis kita lihat dulu ya perspektif psikologisnya lah ya. Oke, siap. Jadi toxic positivity itu biasanya dipengaruhi oleh teori-teori psikologi yang menekankan kita untuk berpikir positif tanpa mempertimbangkan kompleks situasi emosi manusia itu sendiri. Ya kan gitu. Kompleksitas emosi manusia itu sendiri. Nah, kita udah dididik tuh dari media sosial dan sebagainya bahwa kita harus berpikir positif dan sebagainya. Nah, itu betul. Kita digembor-gembori dengan hoax yang mana kita itu harus berpikiran positif, kita tuh harus menerima dan sebagainya. Pada dasarnya manusia di dalam dirinya perlu mengekspresikan perasaan-perasaan selain itu semua kan kayak gitu. Maka dari itu ada lagi perspektif sosial. Perspektif sosial itu dipengaruhi oleh norma-norma sosial biasanya tuh. Jadi kita tuh dituntut untuk menentukan kesempurnaan, kebahagiaan. Kalau kamu tidak sempurna, nanti kamu gini. Makanya kita memicu diri kita untuk berpikiran positif. Agar kita bahagia, kita harus berpikir positif. Gitu. Kan tujuannya kan namahin dopamin deh ya? Iya, dopamin. Karena persepsi sosial itu kita menuntut diri kita untuk bahagia, menuntut diri kita untuk sempurna. Makanya ketika ada informasi-informasi, wah kalau mau sempurna harus gini. Kalau mau bahagia harus gini. Standar TikTok Standar TikTok mungkin seperti itu. Maka dari itu, kalau menurut pandangan saya berpusatlah pada realitas gitu kayak gitu. Maka dari itu, kalau secara psikologis ya, yang kalau di sekolah siswa dan sebagainya, bagaimana untuk merilis toxic positivity itu, yang pertama mengenali dulu dan menerima emosi negatif itu sendiri. Itu solusinya gitu. Ya. Solusinya. Jadi kita sudah masuk solusi kan? Solusi ya. Jadi bagaimana solusinya agar sebenarnya saya itu secara realistis ini negatif, tapi disebarkan berita-berita agar diri kita itu terus semangat. Tapi itu sebenarnya ada suatu hal yang tanda kutip ya kurang baik gitu. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama tadi menerima terlebih dahulu energi negatif tersebut.
kita sadari, karena secara spiritual Mhm. emosi itu harus disadari terlebih dahulu tuh. Oh. Menyadari bahwa oh aku sedang merasakan emosi seperti ini, oh aku lagi kesal seperti ini, oh aku lagi Oh. bla 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 dan sebagainya. Setelah kita Hmm. menyadari itu, baru kita mulailah merilis, mau dengan terapi, terapi healing atau apapun itu, Terapi atau ikan bisa terapi bisa nggak? ikan boleh, yang mana hitung. Misalkan kalau Oh. emosi hitung 1 sampai 50 mungkin seperti itu Hmm. kan, di dalam diri 1 2 itu untuk merilis emosi-emosinya. Dan kalau misalkan ada toxic positivity di ranah sosial, siapkan ruangan. Ini saya mau ngarah Hmm. ke opini-opini yang antum bilangnya tadi ya. Ya. Seharusnya ada ruangan-ruangan yang mana ketika ada toxic positivity kita diskusikan dengan baik-baik. Mungkin seperti itu. Oh. Dan ya Siap siap kita siap. bayunkan dan sebagainya. Karena kita pun ada emosi-emosi yang ketidaksepakatan. Hmm. Tentunya nanti ditakutkannya si manusia itu ketika terus positif 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 terus nanti susah menolak loh. Oh, Susah bahaya ya itu ya. mengatakan kata tidak gitu. Main yuk, hayu hayu hayu. Jadi nanti susah mengatakan kata tidak Oh. ya. Karena positif terus aja berpikirnya kan kayak gitu. Oh, berarti salah juga ya. Salah Harus juga. ada batasan Harus berarti ya. ada batasan. Justru Oke. kalau ada penolakan dalam kehidupan sehari-hari itu bagus. Justru Oke. mengidentifikasikan dirinya terhadap orang-orang sekelilingnya. Contohnya, saya Hmm. nih mau main, diajak main misalkan sama teman-teman mau apa kayak gitu. Saya bilang aja, maaf saya nggak bisa ikut karena istri di rumah nggak ada temennya. Ya. Itu menolak kan? Ya. Apakah teman saya marah? Tidak. Hmm. Justru teman saya akan membuat brand terhadap diri saya. Kalau saya di rumah istri saya tidak ada apa-apa, dia nggak akan nyamper saya. Jadi membuat dia itu paham dengan Oh. keadaan saya kan kayak gitu. Tapi kan jadi gini tuh. Mm-mm. Jadi nggak diajak lagi. Nah, itu dia. Gimana itu? Jadi harus ada kedua belah pihak yang paham gitu ya. Teman-teman kan ngerasain ya kalau ada temen yang ngajak kita nolak, itu yang selanjutnya ngopi-ngopi selanjutnya itu kita tidak diajak gitu. Gimana tuh ini? Biasanya itu berbasis kepentingan. Oke, siap. Berbasis Siap. hawa nafsu dirinya kan kayak Siap. gitu kan. Kalau misalkan berbasis kepentingan, ini kepentingan saya. Kalau kamu nggak ikut, awas loh dan sebagainya. Itu yang disalahkan bukan kitanya, emosi dianya kan kayak Oke. gitu. Ada batas yang kita harus bisa kita jangkau juga tuh. Jadi kita harus berdamai lah ya. Minimal kita mah berdamai dengan diri sendiri aja. Ah. Bodo amat orang lain kan mungkin seperti itu. Bagus. Jadi kita lebih mengekspresikan diri kita sesuai apa yang kita inginkan lah kayak gitu. Jadi kan overthinking tuh, nggak ngajak lagi karena wah merenan dulu saya ini pernah nolak ketika diajak ngopi gitu tuh. Jadi kan ada overthinking inilah yang harus kita berdamai dengan itu. Oke. Karena manusia tuh betul diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain nggak jadi masalah. Alam dunia ini masih seperti ini. Ya seperti ini. Seperti ini bulat kayak gitu lah ya. Negara Indonesia masih seperti ini nggak ada gunanya kan kayak gitu. Maka dari itu diri kitanya sendiri yang harus kita kelola, pikiran kita sendiri yang harus kita kelola, emosi diri kita sendiri yang harus kita kelola, mungkin seperti itu tuh. Jangan banyak takut begitu ya. Emosi negatifnya benar-benar harus ditempatkan ya, rilisnya itu harus ditempatkan di suatu tempat yang memang tidak merusak ya. Iya. Pada dasarnya secara kalau kita kritisi toxic positif itu tuh membuat diri kita membatasi lah. Membatasi kemampuan diri kita terhadap merilis emosi-emosi negatif. Contohnya kalau misalkan nggak boleh ini karena ini bakal berpikirnya positif, kamu harus gini misalkan. Jadi kita membatasi diri kita sebenarnya dasarnya, membatasi diri kita untuk mengekspresikan energi-energi atau emosi-emosi negatif itu sendiri. Itu. Ya teman-teman, ini terakhiran tuh. Jadi apa sarannya tuh dan masukannya ke saya ya secara pribadi yang ada di sini? Takutnya saya mengidap juga toxic positivistik gitu ya. Positivity. Positivity. Ya, secara tidak sadar. Nah, bagaimana masukan dan sarannya tuh? Nah, buat antum atau buat berita yang tadi tuh? Berkaitan lah ya, ada. Enggak, kita saling belajar aja. Jadi kalau ada orang yang toxic positivity, tinggalkan aja. Karena yang namanya emosi itu baik pada dasarnya. Kalau masalahnya satu,
emosinya harus 1. Hmm. Ketika masalahnya 10, emosinya harus 10. Itu normal dan sehat menurut psikologis. Maka dari itu, ketika ada yang toxic positivity ke kita, dan kamu tahu itu tuh masalah buat kamu marah aja nggak apa-apa. Marah aja kalau misalkan emosi permasalahan itu 2, ya marahnya 2 aja. Jangan sampai marahnya ketika masalahnya 1, emosinya 10 sehingga kayak hilangnya harga diri. Anak nendang gelas pecah, itu kan masalahnya cuma 1, tinggal diberesin dan sebagainya. Tapi nggak perlu emosi menggebu-gebu juga kan kayak gitu. Namun ketika betul. toxic positivity mah permasalahan 10, emosinya jangan kan kayak gitu, jangan emosi. Nanti kan ditahan di dalam hati. Nanti ini seperti Gunung Merapi yang mana efek bola salju kan ya. bola salju yang dulu. Oh, ini pernah dibahas juga ya pada efek bola salju. Jadi keluar boom, mungkin seperti itu. Maka dari itu, Ya, kalau bagi rekan-rekan yang ada di rumah, stop toxic positivity. Kalau ada orang yang toxic positivity, silakan hindari aja. Nah, kalau cara mengontrol emosinya seperti apa, sesuaikan dengan permasalahannya. Ya. Kalau permasalahannya 1, emosi yang harus dirilis pun 1. Gak perlu banyak-banyak juga kan kayak gitu. Kalau kamu dihina sama orang lain, itu masalahnya 1 atau 2 atau 3. Kita analisa dulu kan kayak gitu. Kalau 3, ya udah ngomong aja. Aku nggak suka sama kamu, kamu ngomongnya kayak gitu, ngomong aja. Itu berbasis realitas, real mungkin seperti itu. Jangan berbasis konsep pikiran dan sebagainya. Capek. Ya, terima kasih teman-teman ya sudah mudah-mudahan nggak puas, bisa cek lagi. Karena kami bukan alat pemuas ya. Ah, betul. Jelas sekali ya. Jadi pemahaman dan pandangan kita itu kan sangat terbatas begitu ya. Mudah-mudahan nanti sel-sel pengetahuan yang lain kalian bisa cari di tempat yang lain juga ya, tambahan lagi. Nah, yang paling penting intinya adalah toxic positivity ini adalah fenomena yang sangat berbahaya gitu ya bagi kita semua yang ada di Indonesia apalagi gitu ya. Apalagi untuk pemerintah. Gitu. Ya, sama-sama kita bareng-bareng berubah membangun bangsa ini ya, lebih baik lagi dengan caranya masing-masing. Jangan sampai terjebak oleh pikiran-pikiran positif yang sebenarnya itu sudah berbahaya. Memanipulasi. Wah, tuh bahaya banget. Apalagi tidak jujur gitu ya. Terima kasih Tum, gitu aja dari kita semuanya ya, dari Pemuda Resah hari ini. Terima kasih. Silakan closing. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share. share. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.